Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya, semoga kalian sehat selalu. Halo guys, hai. Jadi kali ini aku mau bikin video lagi tentang psikosomatik, karena beberapa waktu yang lalu aku sempet sharing sama kalian tentang pengalaman aku kena psikosomatik. Nah, kali ini aku mau sharing lagi sama kalian, tapi di sini aku mau sharing tentang kesembuhan aku dari lepas dari psikosomatik. Nah, gimana caranya aku sembuh, gimana caranya aku bisa pada akhirnya hidup normal lagi gitu loh. Nah, kalian tonton video ini sampai habis karena aku bakal kasih saran dan tips buat kalian, oke? Oke guys, dari video aku yang lalu, aku kan sempat bercerita tentang pengalaman aku kena psikosomatik. Nah, di situ aku udah jelasin gimana awal mulanya aku tahu, gimana awal mula aku terdiagnosa dan segala macam. Kalian bisa tonton di video yang lama. Sebenarnya di situ aku juga sudah memberi tahu cara aku untuk sembuh sebenarnya. Tapi mungkin dari banyak dari kalian yang masih pengen Kak yang lebih detail gitu loh, gimana caranya sembuh. Nah, kali ini aku mau sharing sama kalian gimana caranya aku sembuh. Di sini aku memang dengan bantuan psikiater pertama, tapi aku tidak dengan obat. Jadi betul-betul dari bantuan psikiater untuk bantuan motivasiku dan dari diriku sendiri untuk sembuh, intinya kayak gitu ya. Di sini aku akan membagi dua cara, yaitu yang pertama adalah cara menghadapi serangan paniknya. Ketika serangan panik itu datang, kan ada rasa sensasi di badan. Nah, itu gimana caranya aku mengatasinya. Yang kedua adalah cara menjaga atau menstabilkan mental kita dalam keseharian. Jadi ketika serangan tidak datang, biar kita moodnya tetap happy, tetap ceria, tetap semangat di hari-harinya, itu gimana? Nah, di sini aku bakal sharing sama kalian dengan dua cara itu. Oke, yang pertama adalah cara kita menghadapi serangan. Nah, ketika serangan itu datang kan otomatis sensasi-sensasi di badan ya. Kalian akan merasakan sensasi di badan kayak dada panas, sesak nafas, terus diare, lalu keliengan, mual, muntah, seperti itu ya, kondisi umum anxiety seperti itu. Tapi waktu serangan itu datang, biasanya kita dengan tambahan nih pikiran kalut kemana-mana, pikiran mulai mikirin takut mati, takut apa, panik berlebihan, cemas berlebihan. Nah, caranya untuk menghadapinya adalah yang pertama, kalian pastikan untuk kontrol pikiran. Jangan terlarut dalam pikiran. Oke. Jadi ketika pikiran itu datang, pikiran jelek itu datang, kalian alihkan. Jangan kalian diam dan jangan kalian malah berpikiran kalau begini begitu. Ketika kalian berpikiran kenapa nih aku kayak mau mati gitu, terus kalian searching tanda-tanda kematian, aduh semakin buyar deh itu. Yakin itu akan semakin membuat kalian panik. Jadi jangan sampai kalian semakin larut. Jangan semakin kalian pikirkan. Jadi buang jauh-jauh. Caranya adalah yaitu kalian harus fokus pada sesuatu yang baik. Jangan kemana-mana pikirannya, oke? Jadi kalau bisa kalian ngapain kek di apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya di selimurno, diapain ya? Kalian cari aktivitas lain. Tapi biasanya kan datangnya malam Kak, kalau mau tidur, ketika kita nggak beraktivitas gitu. Iya betul. Kalau aku biasanya yang aku lakukan adalah karena aku Muslim, jadi yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku dengan doa. Jadi aku dengan istighfar dan mengosongkan pikiran, dalam artian aku menjauhkan pikiran itu. Istighfar kayak gitu. Jadi lama-lama akan hilang sendiri kayak gitu. Atau aku dengan nonton film yang istilahnya bisa mengalihkan seperti itu. Yang kedua adalah yang kita lakukan adalah menenangkan diri kita. Caranya gimana menenangkan diri kita? Ya kita harus menenangkan. Tenang, everything will be okay. Everything will be okay. Aku nggak apa-apa. Dengan cara kamu menyadari kalau itu adalah hanya asam lambung. Kamu tenangkan pikiran kamu dengan cara kamu menyadari itu hanya asam lambung
yang naik ke tenggorokan, yang membuat pikiran kamu rancu, membuat badan kamu rancu. Sadari itu, tenangkan pikiranmu, sadari dan tenangkan pikiranmu. Lalu yang selanjutnya ketika serangan itu datang adalah latihan pernafasan. Atur nafas kamu, karena pasti yang terasa adalah sesak di dada. Itu sangat-sangat terasa ya, kalau bagi orang dengan psikosomatik adalah sesak di dada dan panas. Atur nafas, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Atur nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Dan itu sambil kalian di mindset ya, kontrol pikiran dan tenangkan diri. Itu benar-benar harus ini, dan nafas harus berirama, harus benar-benar kalian bonding gitu. Ya, selanjutnya adalah yang aku lakukan biasanya, aku sambil menenangkan diri, sambil latihan nafas, aku juga menuangkan. Biasanya kalau kita ininya sudah membaik, sudah tenang, sudah agak tenang, dengan begitu biasanya sudah agak turun gitu, agak turun serangannya. Nah, itu aku mulai menulis. Aku biasanya jurnal kayak gitu. Jadi aku menuangkan semua yang ada di pikiranku dengan tulisan. Karena tidak gini loh, pikiran penuh karena kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan ini, memikirkan itu, kayak gitu. Jadi ditulis aja, kalian tulis apa yang, tuangkan aja kayak kalian nulis diary gitu, tuangkan aja di tulisan, biar itu tidak membebani pikiran kamu. Dengan kamu menulis, otomatis kamu membuang pikiran kamu itu ke kertas. Jadi tidak lagi kamu pikirkan menjadi beban di pikiran kamu, seperti itu. Ketika serangan itu datang, yang kamu lakukan, kamu bisa minum air hangat. Aku pasti sediakan air hangat kalau serangan itu datang. Jadi air hangat, aku duduk sambil itu tadi, aku menenangkan pikiran, aku menenangkan nafasku, latihan nafasku itu tadi, dan aku menuringkan itu sambil aku minum air. Dengan intinya aku harus menenangkan pikiranku, harus fokus, aku nggak boleh terlarut, dan katakan pada diri sendiri untuk berhenti mengkhawatirkan masa depan. Seperti itu. Masa lalu dan masa depan itu milik Tuhan. Kita sebagai manusia hanya menjalankan saja, hanya menjalankan apa yang sudah Tuhan atur. Kemungkinan apapun yang ada di depan tidak perlu kita khawatirkan, karena Tuhan sudah mengaturnya. Dan percayalah, jika memang itu sudah kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Kalian harus yakini itu. Harus benar-benar kalian berserah diri atas takdir Allah, seperti itu. Dan jangan terlalu mengkhawatirkan masa lalu. Karena apa? Masa lalu itu sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu ya sudah kita lewatin. Sudah tidak ada harganya lagi untuk saat ini. Bukan tidak ada harganya ya, tapi sudah kita sudah tidak ada di masa itu gitu. Kita sudah melewatinya, dan itu yang membentuk kita hari ini. Kalau tidak ada masa lalu ya, misal masa lalu kita kurang baik, kita tidak akan belajar dari itu. Kita tidak akan menjadi sosok kita yang sekarang. Kita tidak akan menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Jadi tidak usah menyesali atau mengkhawatirkan masa lalu. Jadi usahakan hari ini sebaik mungkin. Hidup mulai dari hari ini untuk masa depan. Masa depan tapi tidak perlu kalian pikirkan seperti apa nanti, seperti bagaimana, itu tidak perlu kalian pikirkan. Kalian cuman perlu usaha aja di hari ini. Kalian melakukan yang terbaik aja, melakukan banyak kebaikan. Nah, itu tadi adalah cara aku gimana aku memaintain serangan panik itu datang pada diriku. Dan alhamdulillah dengan seperti itu, dengan aku mengontrol pikiran, dengan menenangkan diriku, dengan istilahnya berserah diri kepada Tuhan, dan menyadari bahwa itu adalah asam lambung, menyadari bahwa itu adalah gejala asam lambung. Jadi aku tahu, oh aku nggak apa-apa, aku cuma asam lambung. Seperti itu. Dengan menyadari itu, dengan sabar, dengan sadar, dengan ikhlas, kita terima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Istilahnya kita hidup tuh berserah diri aja deh ya. Kita hidup untuk apa sih tujuannya? Pada akhirnya semua manusia itu tujuan akhirnya adalah ya, semua tahu ya,
Tujuan akhirnya adalah akhirat. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu takut dengan akhirat, dengan kematian tuh nggak perlu takut. Kenapa? Karena semua orang akan mengalaminya. Itu fase yang semua manusia di dunia ini lewati, yang akan kita tuju akhir itu ya itu. Jadi nggak perlu takut, kita nggak perlu takut, jangan takut. Selama kita melakukan hal yang baik, mulai dari hari ini kita rubah mindset kita, oke? Kita juga perlu untuk memaintain itu ya, memaintain dalam keseharian. Caranya gimana sih? Caranya aku memaintain itu agar tidak sering berdebar. Biasanya kalau sehari-hari itu sering berdebar ya, waktu dulu itu sering berdebar aja terus sering kelingan. Nah, caranya adalah aku merubah pola hidup, merubah pola makan, dan merubah pola pikiran, itu yang jelas. Nah, caranya adalah ya seperti biasa, tidur cukup, pasti tidur cukup 6-8 jam. Karena apa? Dengan kamu tidur yang cukup, pikiran kamu itu lebih enteng, badan kamu lebih enteng. Kalau kamu insomnia, kamu kurang tidur, kamu begadang, kamu bangun-bangun badan kamu pasti sakit-sakit. Karena pikiran kamu nggak benar-benar nggak rilis gitu loh, istirahatmu kurang cukup kayak gitu. Lalu yang kedua yang aku lakukan adalah setiap hari aku melakukan olahraga ringan. Nah, olahraga apa yang aku lakukan? Aku yoga. Jadi yoga, dengan yoga di bawah matahari atau berjemur seperti itu juga bisa. Jadi aku melakukan olahraga ringan, aku yoga, latihan pernafasan, latihan meditasi lah. Meditasi itu bukan berarti kita mengosongkan pikiran ya, kita nggak berpikir apa-apa, tapi lebih kita mengontrol pikiran kita, lebih kita mengingat hal-hal yang baik, apa yang sudah Allah Tuhan berikan kepada kita, hal yang baik saja, kita sebagai pengingat kita. Lalu berjemur, menikmati udara pagi. Menikmati udara pagi itu bagus banget ya, karena udara pagi itu kan sejuk, segar. Nah, itu kalau masuk ke hidung, masuk ke badan, sirkulasi darah itu menjadi lebih bagusnya. Lalu selanjutnya adalah setiap hari lakukan kebaikan. Hal kecil aja, lakukan kebaikan. Dengan seperti itu kita membuat diri kita menjadi, istilahnya kalau kita melakukan hal baik kan otomatis ada rasa bahagia yang kita terima, meskipun apa namanya, itu hal kecil ya, kita melakukan untuk orang lain, membantu orang lain seperti itu. Contoh kecilnya kita kan bahagia bisa bantu orang lain, lah seperti itu aja, kita cari treatment seperti itu. Lalu yang aku lakukan lagi juga minum air. Itu jelas, minum air minimal adalah 1-2 liter. Jadi aku bener-bener sekarang tuh minum air ya, aku taruh di botol yang aku beli yang 2 literan gitu, itu aku harus habisin dalam 1 hari. 1 hari aku pasti harus minum itu. Dengan seperti itu, air itu membuat badan kita lebih segar. Dan karena aku dulu adalah peminum kopi, jadi nah kopi itu sebenarnya adalah kafeinnya itu pemicu cemas ya, pemicu cemas. Jadi kalau kamu kebanyakan kafein, biasanya ada sensasi berdebar, ada sensasi cedutan di badan, di wajah, karena itu sensasi efek dari kafein yang berlebihan. Nah, kalau aku sekarang aku sudah stop kopi, tidak benar-benar stop sih, tapi aku biasanya seminggu 2 kali lah aku minum kopi, dan itu aku batasin sekali, dan alhamdulillah tidak apa-apa. Dan selanjutnya yang aku lakukan adalah aku menghindari lingkungan toksik, lingkungan yang menurutku tidak membuatku nyaman. Aku hindari itu, aku menjauh lah, yang ngalah lah, istilahnya ngalah. Misal aku nggak nyaman sama lingkungan ini, ya udahlah aku menjauh aja, lebih mencintai diri sendiri. Kalau aku nggak nyaman ya sudah, aku tidak mau memaksakan untuk bergabung, atau aku tidak mau memaksakan diriku untuk menjadi orang lain. Cintai dirimu sendiri. Selanjutnya sadari ya, kita harus menyadari dengan sakit ini itu sebagai pengingat kita bahwa Allah tuh sayang sama kita. Kita dikasih sakit ini, dikasih sakit yang membuat kita takut akan kebesaran Allah. Dengan kita takut mati kan otomatis kan kita takut dengan Allah kayak gitu loh. Jadi kita harus berserah diri, kita harus menyerahkan diri, kita harus kembali, ujung-ujungnya kita kan harus mengingat
ya tujuan akhir kita adalah memang semua manusia akan mengakhiri hidupnya dengan seperti itu, dengan kematian. Jadi tidak perlu takut, kita harus berserah diri dan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak kita melakukan setiap ucapan yang baik, setiap doa yang baik itu merefleksikan itu ke badan kita, ke pikiran kita. Tuh jangan lupa untuk, ini biasanya untuk yang introvert ya. Biasanya introvert kan tidak terlalu suka cerita sama orang atau segala macam. Nah, jangan dipendam sendiri kalau ada masalah. Cerita dengan orang yang kamu percaya. Hanya dengan seperti itu kamu bisa mengurangi beban yang ada di pikiranmu. Selanjutnya adalah berhenti untuk searching tentang apa yang membuat kamu semakin cemas. Penyakit lah, apalah, berhenti. Kamu cukup fokus pada untuk memotivasi dirimu sendiri, seperti itu. Oke, sekian video aku. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian yang sedang mengalami psikosomatik. Jangan lupa, kita selalu harus ingat bahwa yang punya dunia ini, yang punya hidup kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup untuk Allah, kita pada akhirnya juga akan menuju ke Allah juga. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kalian risau. Selama kita melakukan hal yang baik, selama kita mengusahakan yang baik dalam hidup kita, insya Allah Allah akan mengerti. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Oke, jadi tetap semangat, tetap bahagia, salam sehat jiwa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.